Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Di sini dengan Miss Verina dan nanti juga dengan Miss Lail, kita akan membahas tentang pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin pengganti Rasulullah SAW yang arif, bijaksana, yang benar, yang lurus, dan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat. Siapa saja? Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Khalifah pertama yang akan kita bahas adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam, sebenarnya beliau bernama Abu Ka'bah. Kemudian, nama tersebut diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdullah. Abu Bakar berasal dari kabilah Bani Taim. Abu Bakar dilahirkan pada tahun ketiga setelah tahun gajah. Ada pula yang berpendapat bahwa beliau dilahirkan 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Intinya, Abu Bakar lebih muda sedikit dari Rasulullah SAW. Jika Rasulullah dilahirkan pada tahun 570 Masehi, maka Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan sekitar tahun 573 Masehi. Beliau diberi julukan Abu Bakar atau pelopor di pagi hari karena beliau termasuk laki-laki pertama yang masuk Islam. Bahkan beliau juga berjasa atas masuknya sahabat-sahabat yang lain ke dalam Islam. Siapa saja? Termasuk Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sedangkan gelar As-Siddiq diperoleh karena beliau senantiasa membenarkan semua hal yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, terutama pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin rombongan haji pada tahun ke-9 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW sakit, Abu Bakar diperintahkan oleh Rasulullah untuk menggantikannya menjadi imam salat. Selanjutnya, kita akan membahas pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama. Wafatnya Rasulullah SAW menyebabkan kesedihan kaum muslimin di Madinah. Tidak adanya Nabi bersama mereka menjadi periode yang sangat sulit bagi kaum muslimin. Wafatnya Nabi memunculkan pertanyaan tentang kepemimpinan di Madinah. Sebelumnya, Nabi tidak pernah berwasiat tentang siapa yang akan menjadi pengganti beliau sebagai pemimpin umat Islam. Lalu, sebelum Nabi dikuburkan, kaum Ansor dan Muhajirin mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah untuk membicarakan siapa orang yang paling tepat di antara golongan mereka untuk menjadi khalifah. Musyawarah berjalan cukup alot karena mereka menghendaki orang dari golongan mereka yang berhak menempati posisi tersebut. Hingga akhirnya Abu Bakar mengusulkan Umar bin Khattab dan Ubaidah al-Jarrah. Namun malah beliau yang diajukan oleh Umar karena menurut Umar, Abu Bakar adalah orang yang paling tepat. Sebab Abu Bakar merupakan sahabat yang paling dekat dan paling utama dan termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Beliau juga pernah diperintahkan menggantikan Rasulullah SAW menjadi imam sholat saat Rasulullah sakit. Akhirnya, kaum muslimin menyetujui pendapat Umar dan dibaiatlah Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Abu Bakar mendapat gelar Khalifatur Rasul yang artinya pengganti Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq memimpin selama 2 tahun 3 bulan. Beliau wafat pada 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi dalam usia 63 tahun. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kontribusi Abu Bakar dalam perkembangan Islam. Pasca terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah pertama, banyak terjadi pemberontakan dari kaum muslimin. Di antaranya yaitu munculnya kaum murtad,
orang-orang yang enggan membayar zakat, dan aktifnya nabi-nabi palsu. Untuk menumpas hal tersebut, Abu Bakar mengambil keputusan yang tegas, yaitu dengan memerangi mereka. Selain itu, Abu Bakar juga mengambil kebijakan-kebijakan lain selama masa pemerintahannya, di antaranya yaitu kodifikasi Al-Quran dan perluasan wilayah. Kebijakan pertama yang akan kita bahas adalah Perang Riddah. Perang Riddah adalah perang yang digencarkan oleh Abu Bakar untuk melawan kaum murtad dan orang-orang yang enggan menunaikan zakat. Orang yang enggan menunaikan zakat oleh Abu Bakar dianggap sebagai orang yang murtad karena mereka tidak menjalankan salah satu rukun Islam. Orang yang enggan membayar zakat menganggap bahwa zakat hanyalah upeti yang diwajibkan pada saat Rasulullah SAW masih ada. Selanjutnya yaitu Perang Yamamah. Perang Yamamah dilakukan untuk melawan nabi palsu. Nabi palsu yang paling terkenal pada saat itu adalah Musailamah Al-Kadzab. Perang dilakukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Meskipun pada perang ini kaum muslimin menang, namun banyak penghafal Al-Quran yang wafat. Kebijakan selanjutnya yang dilakukan oleh Abu Bakar pada masa pemerintahannya adalah kodifikasi atau pembukuan Al-Quran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada Perang Yamamah banyak para penghafal Al-Quran yang gugur, sehingga Umar mengusulkan untuk dilakukan pembukuan Al-Quran, karena dikhawatirkan pada perang-perang yang lainnya, para penghafal Al-Quran akan gugur kembali. Sebelumnya, Abu Bakar tidak menyetujui usulan ini, karena Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan hal tersebut sebelumnya. Akhirnya, setelah dibujuk oleh Umar secara terus-menerus, Abu Bakar pun menyetujui usulan tersebut. Pembukuan Al-Quran ini diketuai oleh Zaid bin Thabit. Kebijakan lainnya yang dilakukan oleh Abu Bakar selama masa pemerintahannya adalah ekspansi atau perluasan wilayah. Abu Bakar melanjutkan program yang belum terlaksana di masa Rasulullah SAW, yaitu mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Syria di bawah pimpinan Usama. Selain itu, Panglima Khalid bin Walid ditunjuk sebagai panglima militer menuju wilayah Mesopotamia atau Irak, dan berhasil menduduki kota Hirah pada tahun 12 Hijriah, yang sebelumnya di bawah kekuasaan Persia. Sedangkan ke Syam, Abu Bakar mengirim 4 pasukan, diantaranya pasukan Ubaidah bin Jarrah ke Hims dan Humah, pasukan Yazid bin Abu Sufyan ke Damaskus, pasukan Syurahbil dan Hasanah ke Yordania, dan pasukan Amir bin As ke Palestina. Dalam ekspedisi di Syam, pasukan Islam mendapat perlawanan sangat sengit dari pasukan Romawi Bizantium. Untuk menambah kekuatan di Syam, Khalid bin Walid yang telah berhasil menaklukkan Hirah diperintahkan untuk membantu pasukan muslimin di Syam. Pasukan gabungan muslimin berhasil menaklukkan Syam. Khalifah kedua setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau mendapat julukan Al-Faruq atau pembeda karena beliau menunjukkan Islamnya secara terbuka di Mekah, dan melalui beliau Allah membedakan atau faraqo antara kafir dan iman. Umar lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Pada awalnya, Umar menentang keras Islam. Beliau menganggap bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW hanya memecah belah kaum Quraisy. Namun, setelah melihat sahabat-sahabatnya serta wanita-wanita Quraisy yang hijrah ke Yasrib untuk menghindari orang yang menyiksa mereka, termasuk Umar salah satunya, Umar menjadi tersentuh akan hal itu, dan mulai ada cahaya-cahaya iman yang muncul di hatinya. Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, saat beliau berusia 27 tahun. Ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau menyatakan keislamannya setelah mendengar bacaan Al-Quran dari Fatimah, adiknya. Ada juga riwayat yang mengatakan Umar menyatakan keislamannya setelah mendengar bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Keislaman Umar bin Khattab membuat Islam semakin kuat.
Berkat kegigihan Umar juga, kaum muslim yang sebelumnya tidak diperbolehkan oleh kaum Quraisy untuk sholat di Ka'bah menjadi dibiarkan untuk sholat di sana. Dakwah yang semula sembunyi-sembunyi juga dilakukan secara terang-terangan setelah Umar masuk Islam. Selanjutnya yaitu membahas tentang pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah. Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah ditunjuk oleh Abu Bakar untuk menggantikannya. Sebelumnya, telah dilakukan perundingan dengan sahabat yang lain, seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Umar bin Khattab memimpin selama 10 tahun 6 bulan 10 hari dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Beliau wafat pada 3 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Saat menjadi khalifah, Umar dijuluki sebagai Amirul Mukminin. Di antara kontribusi Umar bin Khattab selama masa pemerintahannya yang paling terkenal adalah ekspansi atau perluasan wilayah. Pada masa Umar, gelombang ekspansi Islam berlangsung cepat. Wilayah demi wilayah di luar Jazirah Arab dapat dibebaskan. Pada tahun 14 Hijriah, pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Khalid bin Walid berhasil membebaskan kota Damaskus dari tangan kekuasaan Bizantium. Selanjutnya, dengan menggunakan Syam sebagai basis pangkalan militer, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As. Sedangkan ke wilayah Irak, Umar bin Khattab mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjadi pemimpin di sana. Di Mesir, pasukan Amr bin As berhasil merebut Alexandria, ibu kota Mesir di bawah kekaisaran Bizantium. Dengan jatuhnya jantung Mesir, pasukan Amr bin As dengan mudah menguasai seluruh wilayah Mesir dan menjadikan kota Fustat sebagai basis pasukannya. Di Irak, kota Qadisiyah dapat dikuasai pada tahun 15 Hijriah. Dari Qadisiyah inilah, ekspansi Islam berlanjut hingga ke kota Madain atau Ctesifon, ibu kota Persia, hingga dapat dikuasai dan membuat Raja Persia pada saat itu kabur ke wilayah Persia lainnya yang belum terjangkau oleh kaum muslimin. Di Irak, Islam telah membebaskan wilayah Qadisiyah, Madain, hingga ke Mosul pada tahun 20 Hijriah. Setelah ekspansi wilayah ini, maka wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia, dan Mesir. Selain ekspansi wilayah, Umar bin Khattab juga menerapkan kebijakan-kebijakan lain selama masa pemerintahannya. Yang pertama yaitu mengatur administrasi negara. Umar bin Khattab mengatur sistem administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama dari Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi, di antaranya yaitu Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Sejak masa Umar, pemerintahan dikelola oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi. Selain itu, Umar bin Khattab juga membentuk lembaga-lembaga kenegaraan seperti Bait al-Mal atau perbendaharaan negara, pengadilan dan pengangkatan hakim, jawatan pajak, penjara, jawatan kepolisian, juga membuat aturan pemberian gaji kepada tentara dan tentara cadangan, pemberian gaji kepada guru-guru, imam dan muazin, pembebanan bea cukai, pungutan pajak atas kuda-kuda yang diperdagangkan, dan pungutan pajak atas orang-orang Kristen Bani Tighlab sebagai ganti jizyah. Di masa Umar juga pertama kali dimulai pembuatan mata uang dan kalender tahun Hijriyah yang dimulai dari hijrah Rasulullah. Pada masa Umar bin Khattab juga mulai berkembang suatu lembaga formal yang disebut Lembaga Penerangan dan Pembinaan Hukum Islam. Di masa ini juga terbentuk sistem atau badan kemiliteran. Beliau juga membentuk Ahlul Hilli wal Aqdi yang bertugas untuk memilih pengganti khalifah. Beliau juga membentuk undang-undang. Pada masa Umar, mulai ditertibkan undang-undang dengan mengadakan kebijakan peraturan perundangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam menjual beli, dan mengatur kebersihan jalan pasar.
Oke, terima kasih waktunya. Di sini bertemu dengan Miss Lail akan menjelaskan materi yang ketiga dan materi yang keempat. Untuk materi yang ketiga yakni Khalifah Utsman bin Affan dan materi yang keempat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Untuk lebih jelasnya tonton video berikut ya. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yakni Khalifah Utsman bin Affan. Beliau memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di kota Mekah dari seorang ibu yang bernama Arwa binti Quraisy. Utsman lahir dari keluarga yang kaya dan terpandang di kota Mekah. Beliau dikenal sebagai orang terkemuka di kabilahnya karena beliau adalah orang yang sangat kaya raya, terkenal halus tutur katanya, pemalu, dihormati serta dicintai oleh kaumnya. Beliau juga termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun dari golongan konglomerat pertama. Karena kepribadian beliau yang baik membuatnya dinikahkan dengan kedua putri Nabi Muhammad, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah wafat setelah perang Badar, kemudian dinikahkan dengan Ummu Kulthum. Beliau dijuluki Dzun Nurain karena memiliki istri dua putri Nabi Muhammad SAW. Khalifah Umar resmi menjalankan tugas kekhalifahannya pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Sebelum Khalifah Umar meninggal, beliau menetapkan 6 orang untuk melakukan sidang menentukan pengganti Khalifah Umar. 6 orang tersebut diantaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman berusaha memperluas wilayah Islam tidak hanya melalui darat, tapi juga melalui laut. Atas usulan Muawiyah, beliau juga membentuk armada angkatan laut. Berkat keulatannya itu, banyak negeri dan wilayah yang akhirnya memeluk agama Islam. Dengan wilayah Islam yang sangat luas tersebut, Khalifah Utsman membaginya menjadi 10 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh amir atau gubernur. Khalifah Utsman juga membuat kompilasi dari teks Al-Quran yang lengkap. Hal ini dilatar belakangi oleh semakin meluasnya wilayah Islam, serta adanya perbedaan bacaan serta dialek dalam melafalkan ayat Al-Quran. Khalifah Utsman membuat panitia pembukuan Al-Quran dan menunjuk Zaid bin Thabit sebagai ketuanya, serta Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris sebagai anggotanya. Dari mushaf yang telah disusun kemudian disalinnya menjadi 5 buah yang akan dikirimkan ke Mekah, Suriah, Basrah, Kufah, dan di Madinah. Beliau juga membuat bangunan khusus untuk mengadili suatu perkara. Hal ini belum pernah dilakukan oleh khalifah sebelumnya, karena khalifah dahulu mengadili suatu perkara di Masjid Nabawi. Khalifah Utsman juga merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Khalifah Utsman menjabat sebagai khalifah selama 13 tahun, tepatnya mulai tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah, dan wafat di usia 85 tahun dibunuh oleh salah seorang pemberontak dari Bani Sadus pada hari Jumat bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Pembahasan selanjutnya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau memiliki nama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau lahir di kota Mekah 13 Rajab 600 Masehi. Ali bin Abi Thalib berasal dari Bani Hashim, yakni keluarga terhormat dari suku Quraisy. Beliau merupakan putra dari Abi Thalib, paman yang mengasuh Nabi ketika masih kecil. Ketika masuk Islam, Ali bin Abi Thalib berumur 10 tahun. Beliau ini merupakan sepupu sekaligus menantu dari Nabi Muhammad SAW. Istri beliau bernama Fatimah binti Muhammad. Pengorbanan Ali kepada Islam nampak sejak awal. Saat orang Quraisy mengepung rumah Nabi untuk membunuh Nabi, Ali adalah orang yang menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya.
Beliau juga merupakan salah satu dari 3 orang yang ditunjuk sebagai perang tanding dalam Perang Badar dan Perang Uhud. Sepeninggal Nabi, Ali menjadi tempat para sahabat meminta pendapat. Bahkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman ketika menjabat sebagai khalifah tidak pernah mengabaikan nasihat-nasihat Ali. Ali menjadi khalifah setelah terjadinya pemberontakan yang menewaskan Khalifah Utsman bin Affan. Terbunuhnya Khalifah Utsman ini merupakan permasalahan yang besar di kalangan muslimin. Setelah kejadian tersebut, para sahabat berkumpul dan meminta kepada Ali untuk melanjutkan kepemimpinan Khalifah Utsman. Ali sempat menolak permintaan tersebut. Berbagai dorongan didapatnya agar bersedia menjadi khalifah dan mengingatkan bahwa keadaan akan lebih buruk jika Ali tidak bersedia menjadi khalifah. Sampai akhirnya Ali bersedia dibaiat menjadi khalifah pada 25 Dzulhijjah 35 Hijriah di Masjid Nabawi. Kebijakan besar di masa Ali diantaranya pemindahan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Kemudian penyempurnaan Al-Quran dengan pemberian tanda titik dan harokat. Mengingat semakin luasnya wilayah Islam serta banyaknya pemeluk Islam yang dari non-Arab membuat banyak kesalahan dalam membaca teks Al-Quran. Ada 2 pemberontakan yang terjadi pada masa Ali. Yang pertama, Perang Siffin terjadi pada 37 Hijriah antara Muawiyah dan Ali, dan juga Perang Jamal yakni antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, Khalifah Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman. Karena Khalifah Ali percaya bahwa pemberontakan yang terjadi adalah karena keteledoran para gubernur tersebut. Ali juga menarik kembali semua tanah pemberian Khalifah Utsman kepada keluarganya. Karena beliau memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dan tanah tersebut dijadikan milik negara. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib penuh dengan gejolak. Hal ini dipicu oleh konflik internal yang muncul silih berganti sehingga menghambat pemerintahannya. Kemudian terjadi percobaan pembunuhan terhadap Khalifah Ali dan Muawiyah pada tahun 661 Masehi. Karena Khalifah Ali tidak memiliki pengawal pribadi, pada subuh tanggal 17 bulan Ramadan 40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib ditikam oleh seseorang bernama Ibnu Muljam saat ke Masjid Kufah. Dan pada 20 Ramadan, beliau meninggal dan dimakamkan di Kufah. Beliau meninggal pada usia 63 tahun dan menjadi khalifah selama 6 tahun.